Batu kujang nih yang paling besar, yang paling tinggi, yang memang sangat mirip kujang sekali gitu ya. Batu yang berdiri, tapi menhiri bentuknya seperti tongkat, Ya, kalau dilihat ini memang seperti golok begitu. Jadi mungkin dulunya ini digunakan untuk alat atau perkakasnya gitu. Nah ini membentuk golok tajam begini tuh. Tajam. Jadi batu-batu megalitikum di sini membentuk seperti perkakas ya? Rata-rata seperti perkakas, berbagai macam perkakas itu. Ini kan seperti golok, yang tadi seperti kayak tongkat. Ada yang seperti kujang juga. Gitu. Ada juga. Ada. Oh ya, iya. Bentukannya sangat unik sekali seperti ini. Gitu. Nah ini juga ada bunga-bunga, mungkin bekas orang berjarah gitu. Iya. Nah ini juga ada yang bekas bakar dupa. Nah sebetulnya, bukan tidak boleh bakar dupa ya. Iya. Sebetulnya tidak boleh ditaruh di sini. Kujang dua ini bentuknya berbeda dengan kujang satu. Kalau kujang dua ini bentuknya seginya segitiga. Jadi ini 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya ungkap riwayat, kali ini saya sedang berada di Tenjolaya dan saya akan mengunjungi situs Batu Kujang yang mana ini besarnya dan tingginya itu 2 meter. Bagaimana kelengkapannya? Dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayatnya. Situs Batu Kujang Baraya. Jadi kita harus melalui jalur ini. Dan mari kita lanjutkan. Menuju situs Batu Kujang, dan saya akan menanyakan sejarahnya Batu Kujang ini ya kepada kuncen ataupun juru pelihara, yaitu Pak Wawan. Yo, saksikan terus, jangan di skip biar tahu sejarahnya seperti apa. Oke Baraya, saya saat ini sedang bersama Abah Wawan selaku sahibul wilayah ataupun juru pelihara di situs Purbakala atau Megalitikum Tenjolayanya Abahnya. Tenjolaya Girang. Tenjolaya Girang. Oke. Ada menhir. Ini namanya apa, Abah? Ini menhir ya. Jadi kalau menhir itu batu yang berdiri gitu. Batu yang berdiri, tapi menhiri bentuknya seperti tongkat. Seperti itek gitu ya. Oh, itu. Atau kalau kita lihat ini juga seperti gagang ya. Gagang. Tapi lebih ke tongkat. Ya. Tapi ini menhir ya. Menhir batu yang berdiri tinggalan prasejarah. Ya, ini berarti usianya sudah ribuan tahun. Ya. Karena ini kan tinggalan megalitik prasejarah. Oke. Ini yang dimaksudkan dengan batu menhir. Menhir ya. Menhir itu batu yang berdiri. Gitu. Batu yang berdiri ya, bisa ditemukan di Tenjolaya juga. Jadi selain di Gunung Padang, ternyata di situs Megalitikum Tenjolaya ini ada batu menhir juga. Itu ada menhirnya, banyak menhirnya. Ya, cuma Megalitikum Tenjolayan belum semasyhur Gunung Padang mungkin ya. Ya, karena mungkin lebih besar Gunung Padang. Gitu. Iya. Ini objeknya nggak terlalu besar. Gitu. Nggak terlalu besar. Nah ini menhir juga. Pokoknya nih ada berapa menhir, tapi yang besarnya nih ada 3, 1, 2, 3. Tapi yang paling unik menhirnya yang ini berbentuk golok. Oh, Berbentuk golok. iya. Ya, kalau dilihat ini memang seperti golok begitu. Jadi mungkin dulunya ini digunakan untuk alat atau perkakasnya gitu. Nah ini membentuk golok tajam begini tuh. Tajam. Jadi batu-batu megalitikum di sini membentuk seperti perkakas ya? Rata-rata seperti perkakas, berbagai macam perkakas itu. Ini kan seperti golok, yang tadi seperti kayak tongkat. Ada yang seperti kujang juga. Ada juga. Ada. Oh ya, iya. Dirinya kecil tapi bentuknya seperti kujang, mirip kujang banget ini. Nah ini kalau ini mirip rencong nih menhir kecilnya. Jadi perbedaan dari Mungkin dulunya ini alat juga dulunya mungkin, karena ini tajam juga nih seperti pisau gitu. Tajam. Maaf Pak, boleh disentuh Pak? Boleh. Oh iya.
seperti ini sahabat ya. Jadi batu-batu menhir di sini membentuk seperti perkakas. Perkakas rata-rata berbentuk kujang gitu. Rata-rata berbentuk kujang. Karena kujang itu merupakan salah satu pusaka khas Jawa Barat Iya, ya. betul. Ya. Ini ada di sini ada yang paling terkenal, ini batu jolang ini. Nah, batu jolang seperti ini bentuknya. Sebetulnya ini dolmen. Dolmen itu lebih kepada meja gitu ya. Tapi karena bentuknya seperti wadah air, maka warga sekitar menyebutnya dengan batu jolang gitu. Padahal ini sebetulnya kalau untuk arkeologi atau kepurbakalaan ini dolmen gitu ya. Dolmen itu meja gitu. Iya. Nah, ini seperti ini. Ini juga ada airnya, kemudian ada bunganya. Biasanya kalau orang berziarah itu mereka setelah berdoa mengambil air dari sini gitu. Untuk cuci muka, untuk apa gitu. Oh, ini hanya sebahagian daripada syariat atau wasilah Syariat saja. ya, betul begitu. Sekitar 1 meter atau 2 meter ya. Ini Ya. ada 3 batu juga. Dulunya mungkin ini berdiri, tapi karena mungkin kena proses alam jadi berbaring seperti ini. Tapi ada namanya juga. Ini ada yang ini batu halu, yang ini batu lesung, yang ini batu tempat apa penyimpanannya itu apa kalau bahasa Sunda mah tampir gitu. Oh, Jadi gitu ya. Mungkin ini dolmen juga, tapi ini maksudnya termasuk dolmen juga termasuk ya. dolmen juga karena ini lebar dan besar. Lebar. Tapi kalau ini memang mirip halu gitu. Oh, halu. Nah, kalau ini lesungnya, kalau lesung itu kan kalau halu alat penumbuk. Kalau lesungnya itu memang kalau zaman dulu kan menggunakan, kalau menumbuk padi kan pakai lesung sama halunya gitu. Iya. Jadi ini gambarannya seperti ini gitu lah, mungkin. Ada dolmen, Iya, ada dolmen, lesung, ada lesung, ada halunya gitu. ada halunya. Nah, jadi kalau kita lihat gambaran dari benda-benda yang ada di sini seperti melambangkan peninggalan kehidupan gitu ya. Kekeluargaan, ada jolangnya, ada halunya, ada lesungnya. Kemudian ada perkakasnya seperti batu kujang. Nah, ini yang paling besar di sekitar dari batu halu ke batu kujang itu sekitar 2 meter lebih, 3 meter lah. 3 meter. Jadi ada batu kujang ini lewatnya sebelah sini. Oh, lewatnya sebelah sini ya. Ini namanya batu kujang nih, yang paling besar, yang paling tinggi, yang memang sangat mirip kujang sekali gitu ya. Karena memang ini mungkin bentukannya dibuat oleh manusia pada masa prasejarah, zaman megalitik, sehingga bentukannya sangat unik sekali seperti ini gitu. Nah, ini juga ada bunga-bunga, mungkin bekas orang berjarah gitu. Iya. Nah, ini juga ada yang bekas bakar dupa. Nah, sebetulnya Nah, bukan tidak boleh bakar dupa ya. iya. Sebetulnya tidak boleh ditaruh di sini. Oh, Tidak boleh sebetulnya ditaruh di sini karena jadi dupa ditaruh di sini, habis dupanya jadi kena batu ini. Sebetulnya nggak boleh. Jadi bukan nggak boleh bakar dupa, nggak boleh ditaruh di sini. Makanya disediakan tadi seperti tempat media pembakarannya seperti ini. Oh, iya. Karena sebetulnya media ini supaya pembakaran dupanya tidak ngebakar ke sini gitu. Ya, Jadi kalau di sini aman gitu ya. Iya. Jadi karena mereka ketidaktahuan, kebetulan kita mungkin lagi tidak ada di sini. Iya. Karena kan kita juga lagi monitor atau melihat ke situs yang lain, ke Batu Kursi, Gurang Mumpung, kan ada kunjungan ke sini. Kemudian karena mereka tidak tahu, bakarlah ini. Karena kita tidak ketemu dengan kita, jadi kita tidak sempat mengarahkan gitu. Yang satu ya. Tadi di Baraya. sana ada dupa yang membekas. Lanjut lagi ya ke kujang kedua Baraya. Jadi di sini ada kujangnya itu 2 dan yang satu itu kujang raksasa. Ingin mengetahui sejarah, monggo silakan. Tidak melarang, cuma harus sesuai aturan. Sini tempatnya sangat asri ya Baraya tuh, enak banget di pagi hari ini Baraya, sekitar jam Kita bersama bukan hanya 7. Abah Wawan saja selaku juru pelihara di sini. Ini beliau adalah Pak Wawannya selaku kuncen ataupun juru Nah, kunci. ini namanya menhir kujang 2. Menhir kujang 2 ini bentuknya berbeda dengan kujang 1. Kalau kujang 2 ini bentuknya seginya segitiga. Jadi ini 1, 2, 3. Kemudian ada di samping kiri kanannya ada 2 menhir lagi yang berbeda bentuk juga. Tapi yang paling unik kujang 1 ini, menhir kujang 1 ini. Kalau kita lihat dari bentuk sepertinya lebih unik lagi gitu. Dari kayak seperti ukiran ini kan ini. Tapi
sebetulnya mungkin dari alam ini gitu. Iya, dari alamnya ya. Dari alamnya. Mungkin dahulu dipergunakan oleh kesepuhan dan karuhun terdahulu itu mempergunakan Iya. batu kujang ini yang dinamai dengan batu kujang Yang 2 dua, iya. yang membentuk segitiga ya. Segitiga, jadi kan seginya 1, 2, 3 gitu. Iya. Ya. Ini ada 3 batu ya, Bah ya? Ada 3 menhir ya. Ini berbeda, kalau ini agak tinggi, kalau ini lebih kecil. Tapi yang paling tinggi kujang 2 ini gitu. Menhir kujang 2 ini. Unik ya, betul ya. Unik sekali ya. Megalitik batu kujang Tenjolaya Girang ini lebih terlestarikan lagi, lebih terjaga lagi, lebih apa namanya, Aktif kembali ya. atau bersih lah gitu. Bersih, Dan ya. di sini juga alhamdulillah rumput juga ditanam, bunga-bunga ditanam, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang lagi musim bunga juga. Iya, betul ya. Bunga, iya. Bunga-bunganya indah ya. Iya. Dan juga hijau banget ya, Bah ya. Iya, rumputnya juga alhamdulillah baru ada 2 kali hujan jadi hijau lagi kelihatan. Ini sama, kalau ini mungkin objek-objeknya aja gitu, seperti ada altarnya juga, ini ada menhir kecilnya. Di yang lain juga sama, banyak, sangat banyak sekali ini kan, jadi luas gitu karena ini komplek gitu. Oh, Komplek. seperti Ya, itu. jadi kalau itu kan luas gitu. Namun selain dari area lokasi situs Batu Kujang 1, Kujang 2 ini juga ada 2 lokasi lagi. Oh, di mana? Ya, naik ke arah utara, ke arah Gunung Salak itu. Nah, di sana ada batu kursi. Sebetulnya itu menhir, tapi karena menyerupai tempat duduk, menhirnya agak ada senderannya, ada tempat duduknya, maka disebutlah batu kursi gitu. Sebetulnya itu menhir juga gitu. Nah, dari batu kursi naik lagi, lebih tinggi lagi, ke atas lagi, naik ke arah Gunung Salak itu ada situs Garuda Ngupuk namanya. Garuda Ngupuk. Sebetulnya itu menhir juga, tapi Mhm. ada satu menhir yang menyerupai seperti paruh gitu. Oh, seperti Iya. paruh ya. Iya, maka disebutlah itu. Karena memang dari dulu itu dari cerita-cerita orang tua, dari cerita sepuh-sepuh itu juga itu keramat Garuda gitu, keramat Garuda Ngupuk. Keramat Garuda Ngupuk. Iya. Nah, dari Garuda Ngupuk ke atas lagi itu ke Gunung Salaknya itu ada yang namanya petilasan Pangeran Santri gitu. Nah, dari ke puncak maniknya ini, yang Gunung Salak itu yang disebutnya puncaknya puncak manik. Nah, ada yang namanya Tubagus Hasan Basri gitu. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau di sana itu mungkin tidak terdaftar atau tidak, bukan situs gitu ya, karena Iya. itu petilasannya makam gitu ya. Oh, Makam. petilasan dari Alim Soleh. Iya, itu seperti itu, mungkin seperti para ulama dulu Iya. gitu mungkin. Itu petilasan dari yang pertama Pangeran Santri. Pangeran Santri sama Tubagus Hasan Basri Itu bagus Hasan Basri. Iya. Itu di Gunung Salak. di Gunung Salak. Iya. Puncaknya. Iya, kalau dari sini jauh, sangat jauh sekali perjalanan, jalan kaki 6 jam, jalan 6 jam? kaki 6 jam. Iya. Jadi jauh sekali gitu. Iya. Adapun yang punya perjalanan batin atau torekat untuk menggapai syariat, Iya. kalau misalkan ada yang mau sejak ke sana itu harus bertemu dengan siapa? Bah? Nah, di situ ada yang jaganya, ada yang perawatnya juga, namanya itu Abah Idim, kesepuhan dari Kampung Ciseke yang lewatnya, tapi sekarang udah sepuh, udah mungkin nggak tahu masih ke sana atau udah kuat atau gimana gitu. Ya minimal kalau misalkan Iya. punya torekat batiniah, Iya, tidak diantar pun yang penting kita mempergunakan adab, iya, yaitu Iya. kita mendatangi yang diamanahkan Iya, oleh gitu. Sohibul Makbaroh, iya, betul. berkunjung kepada Abah Idim. Ya, Iya. kita minta doanya dari beliau. Adapun punya perjalanan batiniah, semoga bisa mendekatkan doa kita ya Amin. Iya. dengan cara kita berziarah, karena berziarah ke makam para wali itu adalah sunnah yang direkomendasikan. Iya, Adapun kita napak tilas ke Tenjolaya ini sama kita mengenang jasa-jasa para leluhur kita terdahulu. Suka teringat dengan Insinyur Soekarno ya Bah ya. iya. Kata beliau, jas merah jangan sesekali Jangan. melupakan sejarah, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhurnya. Maka dari itu kita kenang situs Megalitikum Tenjolaya ini merupakan salah satu situs purbakala
dahulu karuhun-karuhun sepuh pernah menimba sebuah kehidupan di sini, dan di sini termasuk batu-batu menhir yang berbentuk seperti perkakas ya. Ya. Kalau misalkan di Gunung Padang kan itu berbentuk seperti menhir yang memang petilasan, perkumpulan para wali, perkumpulan para karuhun. Kalau di sini itu lebih ke menimba sebuah kehidupan mungkin ya. Kehidupan ya. Karena lihat dari benda-bendanya seperti peralatan keluarga lah gitu. Iya. Seperti ada ya, kalau kita dilihat dari itunya ada batu jolangnya, ada batu halunya, ada batu lesungnya gitu. Jadi mungkin hanya itu gambaran bahwa itu kekeluargaan. Kekeluargaan. Gitu. Seperti kehidupan ya. Kalau misalkan di rumah itu seperti dapurnya. Dapur seperti itu. Ya. Bah, saya tertarik dengan yang petilasan menhir sebelah sana. Itu bentuknya seperti kuburan ya, Bah ya? Iya. Jadi kalau posisinya seperti ini gitu, tidak seperti posisi kuburan. Iya. Cuman ini arahnya ke timur barat. Timur barat. Ini timur, ini barat. Ada filosofinya nggak, Bah? Bisa di seperti timur barat ini, Bah? Kalau sebetulnya kan kalau makam dulu itu kan ke utara ya, utara selatan. Ya, jadi iya, kayak betul. ini seperti posisi situs ini. Jadi posisinya ada menghadap dari selatan ke utara gitu, rata-rata begitu. Nah ini ini sebelah selatan mungkin dulunya jalan masuknya sebelah selatan ke utara gitu. Iya. Dan rata-rata dari selatan ke utara itu jadi rata-rata situs menghadap ke utara, dan di utara ada gunung yang paling tinggi seperti di sini sebelah utara di atas sana kan Gunung Salak. Iya, betul. Gunung Salak ya. Iya, ini hanya sebagian daripada simbolis saja ya. Iya. Tapi Tapi kalau ada ini gimana? posisinya barat timur gitu. Barat Seperti timur ini. ya. Iya, kalau ini posisi ininya. Tapi kalau ini juga kalau berdiri membentuk perkakas juga. Oh, perkakas seperti apa? Kayak kampak ya? Kayak kampak. Ini kalau berdiri nih kayak kampak. Ini pegangannya nih. Iya, Ini betul. Pegangannya. Ini ininya. Iya. Jadi di sini termasuk salah satu simbolis yang membentuk seperti, tapi bukan makam ya. Ini bukan makam, Sama itu sama peninggalan gitu. peninggalan juga. Cuma kalau misalkan dibentuk seperti berdiri, ini bentuknya seperti kampak, sahabat ya. Iya. Tuh, cuma kan ada seperti tanggul ini ya, cuma kita kan memelihara dan tidak merubah. Tidak merubah. Ya, Betul. terkecuali oleh orang-orang tertentu atau ahlinya. Karena ketika kita merubah secara tidak langsung kita sudah sejarahnya pun berubah ya. Kalau Tidak boleh. misalkan. Ya, tidak boleh dirubah. Oke. Ke arah sebelah sana ada apa? Mesti ada menhir juga. Ada menhir. Banyak ya menhir di sini. Banyak sekali. Iya. Ini menhir juga. Tapi kalau ini bentuknya ada bentuknya juga sih, Cap. Cuman kayak bentuknya ini seperti Apa ya? seperti kayak apa? Apa buat Alat juga ini alat sebetulnya. buat Iya. tanah tuh ya gitu Iya. apa namanya tuh linggis naon tuh. Kalau bahasa Sunda mah tutugar. Tutugar ya. Iya. Jadi ada bentuk seperti tutugar ya yang suka menancapkan benda ke tanah itu. Iya. Iya, Nah, tapi ini- bukan cangkul. Bukan cangkul. Nah, ini juga kalau berdiri nih Iya, gimana nih? mirip juga nih. Cuman mungkin dulu pangkalnya ini, cuman mungkin karena proses alam mungkin roboh posisinya seperti ini ke sini gitu. Kalau kita lihat mungkin pangkalnya ini nih. Iya, Kayaknya ini dulunya gerendeng nih Iya, betul. gitu, tapi Faktor alam ya. karena faktor alam mungkin jadi berbaring gitu. Berbaring. Oke. Iya. Sudah. Jadi kalau untuk yang intinya mungkin hanya kujang 1, kujang 2 aja sekitar sini. Tapi kalau objeknya banyak, luas, sampai ke bawah, ke atas sana gitu, sampai ke gerbang ngupuk gitu. Iya, oke. Cuman yang intinya ini gitu. Ya, kita ke sana apa? Iya. Ini ada satu lagi ya, Bah ya? Ini juga sama ada. Ini kan seperti ngampar, Bah. Iya. Dulu kesininya ini suka dipakai tempat sebelum ada musola. Kadang orang suka bersolat di sini. Gitu. Mungkin dulunya tempat semedinya atau apa gitu lah. Tempat untuk sarana peribadahan Iya, mungkin ya. kalau kesininya dulu waktu sebelum ada musola orang suka bersolat juga di sini. Oh, Karena tapi ini posisinya ngiblat. oh ngiblat ini, Pak? Iya, kiblat yang kiblat. Iya. Iya, gitu. Unik ya. Iya. Jadi emang kiblatnya emang ke arah sana ya. Iya. Cuma untuk keakuratan wallahu alam ya, kita kan ada madhabnya ya. Iya.
kalau misalkan kaul Imam Syafi'i kan harus di padom. Ya, kalau misalkan oleh Imam Abu Hanifah itu asalkan ngiblat jadi gitulah ya. Karena kan tetap yang namanya aturan syariat itu harus ada kawalnya. Ada kawalnya, cuma ini berdasarkan sejarah. Kalau ini kan peninggalan ya. Peninggalan ya. Zaman dulu. Tapi kalau misalkan tafaul kita ingin sholat di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ya, untuk para muhibbin ziarah yang ingin sejenak faktilas mencontoh karuhun-karuhun terdahulu, dan mungkin saya sendiri berhusnuzon bahwa karuhun terdahulu itu pernah melakukan ritual syariat Islam di sini, terutama yang namanya bab sholat. Jadi batu ini dahulu kenapa dibentuk seperti ngampar, mirip seperti sajadah. Iya betul, ada juga yang bilang batu sejadah. Batu sajadah. Iya. Oke. Nah, nanti di sebelah sana itu saya melihat ada batu seperti semar. Itu benar atau tidak, Abah? Itu kayaknya bentuknya ya. Bentuknya menhir juga, tapi karena bentuknya seperti itu. Ya, kita lihat ya. Bentuk seperti kujang semar katanya gitu. Kujang semar. Sebenarnya ini menhir tapi bentuknya seperti ini. Unikannya kayak betul ya. Ini. Jadi batu menhir ini mirip seperti semar ya. Semar, iya. Katanya kita itu suka kujang ada semar gitu. Kalau di ahli-ahli hikmah punya tuh seperti pusaka kujang semar ya. Iya. Bentuknya mirip banget ya, Bah ya. Iya, ininya seperti ini. Oh iya. Oke, sahabat ya. Nah, Iya. bisa Baraya lihat ya. Jadi batu ini membentuk seperti kujang semar. Benernya persis. Lucu banget ya. Cuma untuk sebahagian daripada ahli-ahli spiritual, pengamal aurat, pengamal puasa mungkin bisa merasakanlah energi yang saya tampilkan di sini, dari mulai batu kujang, batu jolang, kujang dua ya. Saya tidak bisa berbicara seperti apa situs mistisnya karena yang kita angkat adalah situs sejarahnya. Bukan tidak ada mistis di sini, cuma yang kita angkat adalah sejarahnya dulu. Adapun yang punya tarekat batin, ingin bertemu dengan Abah Wawan, ingin saja bil barokah, ingin saja berjarah, itu monggo ya, Bah ya. Iya. Cuma saya tidak bisa menjelaskan di sini karena di sini kan termasuk salah satu situs cagar budaya. Yang kita angkat adalah sejarah dan budayanya. Budayanya betul. Kamar itu Pak Kamar itu Pak kawan? Kamar. Bidang studi sejarah ya, sejarah Indonesia. Kita baru pertama kali ke sini, Pak. Pertama kali. Ya. Semoga terus berkembang situs sejarah yang berada di Jawa Barat ya. Amin ya. Kedepannya mungkin lebih apa ya, kayak seperti ini. Ini kan ada situs nih, tapi tidak ada keterangannya, mungkin bisa ditambah nanti di situ ya keterangannya. betul. Jadi anak-anak juga selain kalau tidak ada pemandu kan kita bisa ada penjelasannya di situ, Pak ya. Betul ya. Selain daripada pemandu juga. Betul. Adapun benar apa tidaknya semua situs sejarah ini kita kembalikan lagi. Wallahu a'lam bishawab, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.